Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi podcast kali ini bersama saya Lakwina. Dan hari ini kami sedang kedatangan tamu spesial yang sudah tidak lagi asing bagi kami. Mari kita sambut bersama Dr. Yusufa. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Bagaimana Alhamdulillah perasaannya hari ini? baik Lakwina. Bagaimana, sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Ya. Sebelumnya Bapak sudah pernah ya datang untuk Parents Day di MTSN 1 Kota Malang ini? Alhamdulillah sudah pernah. Sudah pernah. Oh, baiklah. Bagaimana perasaan dan kesan Bapak saat kedua kali datang ke sini? Terima kasih ya Lakwina. Jadi alhamdulillah memang ketika saya datang ke MTS rasanya saya kembali muda lagi. Wah. Karena jujur kalau masuk di instansi seperti SMP atau SD atau SMA itu ada rasa dimana saya senang melihat adik-adik. Wah. Karena kan nanti kalian semua kan ya sebagai generasi penerus kan ya. Terus kemudian juga saya lihat untuk anak-anak zaman sekarang kan antusiasmenya juga cukup tinggi. Yeah. Terus kemudian kemampuannya juga sudah lebih baik daripada saya dulu. Jadi harapan saya ketika masuk ke sini itu sudah luar biasa. Saya bahagia masuk sini. Alhamdulillah. Baik Pak. Untuk Parents Day kali ini Bapak membicarakan tentang pengendalian mental dan emosi dalam pergaulan ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana? Pengendalian emosi sendiri kita ketahui memang kondisi emosi itu kan bervariasi ya, terutama untuk remaja. Karena kenapa kok penting emosi itu untuk dikendalikan? Emosi itu memenuhi sekitar 54% dalam menunjang keberhasilan seseorang ketika nanti dia sudah beranjak dewasa. Jadi bersama-sama dengan IQ atau intelligence quotient itu dia memang EQ ini menduduki tempat yang spesial. Jadi harapannya memang seseorang atau siswa yang memiliki pengendalian emosi yang baik itu bisa menentukan bagaimana dia bersikap dan yang pasti bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Itu yang penting. Itu seperti itu. Baik Pak, berarti IQ dan EQ itu diperlukan ya? IQ dan EQ itu sangat diperlukan dan perannya saling berkesinambungan satu sama lain. Jadi EQ juga penting, IQ juga penting. Tetapi kedua hal tersebut harus balance, harus imbang. Maka dari itu, kalau IQ kan insya Allah sudah diasah melalui pendidikan sehari-hari. Tapi kalau EQ itu sifatnya seumur hidup. Jadi kita tidak tahu kan masalah yang akan datang seperti apa. Iya. Terus kemudian kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Karena hal itulah siswa ataupun seseorang itu harus terbiasa untuk menghadapi masalah dan kemudian menghadapi ini emosi apa ya. Setelah ada emosi ini ada rasa marah, terus setelah itu berpikir saya harus apa. Nah setelah itu baru nanti saya bisa bagaimana caranya untuk solusi yang saya dapatkan. Itu harus difikirkan. Jadi itulah yang disebut memang hubungan antara IQ dan EQ itu sangat penting. Ya. Baik Pak. Ya. Kemudian secara umum bagaimana kondisi mental pada remaja-remaja di jenjang SMP zaman sekarang menurut Bapak? Ya, memang kondisi mental untuk anak saat ini seusia SMP kan sekitar 14-15 tahun ya. Iya, betul. Jadi pada saat usia itu kan hormon yang terpengaruh adalah hormon yang sudah menunjang banyak hal, reproduksi, kemudian emosi. Nah, puberti atau misalnya pubertas itu adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi emosi murid atau siswa. Jadi memang saat ini emosinya lagi insecurity ada, terus kemudian sensitif, terus kemudian mungkin baperan, terus kemudian ingin dirinya tapi kadang pendapatnya tidak diterima, terus kemudian ingin menyampaikan masalah tapi tidak berani, akhirnya cenderung nanti bisa mengurung diri atau misalnya ibaratnya dia merasa bahwa semua orang tidak mengerti saya. Itu mungkin hal itu seperti itu yang sering muncul kalau untuk remaja saat ini saya lihat.
Baik Pak. Karena hal-hal tersebut itu bisa menjadi depresi ya Pak. Karena sebelumnya saya juga dengar pada Parents Day Bapak membicarakan tentang depresi. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara kita untuk menanggulangi atau mencegah depresi sendiri? Jadi kalau kalimat depresi kan sebenarnya luas ya. Iya. Tapi memang diagnosis seperti itu jelas ditegakkan oleh expertnya. Tetapi gejala yang kita bisa lihat sebagai misalnya masyarakat atau orang-orang awam ya, kita harus tahu bahwa gejala depresi itu terlihat jelas, bisa terlihat jelas. Seperti apa? Ya mungkin nafsu makan menurun, kemudian cenderung mengisolasi diri, terus menghindari kontak secara sosial, jadi menghindari untuk komunikasi langsung, tatap mata dan lain sebagainya, dan cenderung asik dengan dunia sendiri. Itu termasuk dari depresi juga bisa. Kemudian ada juga depresi yang bisa muncul gejalanya ketika mungkin merasa minder, rendah diri, terus kemudian mungkin nilainya juga rendah, akhirnya dia cenderung menutup diri, terus kemudian merasa teman-teman lain lebih berprestasi, kemudian dia lebih banyak diam, kan hal tersebut pasti sering terjadi. Nah, itulah gejala-gejala yang lambat laun bisa menjadi depresi, tetapi apakah akan muncul depresi belum tentu. Ya, jadi itu yang sering saya lihat. Gitu. Kalau cara mencegahnya bagaimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Depresi itu sendiri sebenarnya memang hal yang kompleks untuk melihat gejalanya, tetapi untuk mencegah otomatis ini harus ada komunikasi yang baik. Jadi kepekaan teman-teman juga penting. Kenapa kok saya angkat kepekaan teman-teman? Karena tidak mungkin seorang murid itu langsung berhubungan dengan guru. Iya. Pastikan setiap hari kesehariannya mereka berinteraksi sama teman yang lain. Jadi maksud saya tadi ketika saya menyampaikan pengendalian emosi itu adalah di situ ada faktor di mana empati. Empati itu adalah dia peka dan sensitif terhadap perubahan emosi dan lingkungan di sekitarnya. Berarti itu implikasinya apa? Ketika ada teman satu kelas yang ternyata kok cenderung menjauhkan diri, terus mengisolasi diri, cenderung rendah diri, terus kemudian tidak banyak berbicara, seharusnya dalam satu kelompok itu berusaha untuk ini kenapa ya? Ada yang salah nggak sih sama dia? Ya bisa pendekatan, ajak ngomong dan lain sebagainya. Tetapi ketika memang sulit ya teman-temannya sendiri harus menyampaikan ke guru dong, harus berkomunikasi, harus saya minta bantuan Bu. Jadi tidak mesti itu semua harus guru, tidak, karena kan guru tugasnya banyak. Iya. Ya. Jadi teman-teman itu fungsinya di sana. Jadi harapan saya kepekaan itu tumbuh. Supaya apa? Supaya menghindari hal-hal itu menjadi depresi. Itu tadi. Berarti teman-teman yang baik dan peduli itu sangat diperlukan ya? Sangat penting, sangat penting. Ya. Terakhir, apakah Bapak ada tips untuk bagaimana cara kita mengatur emosi dalam pergaulan di zaman sekarang? Baik, terima kasih ya. Tips saya sendiri untuk mengendalikan emosi itu ada beberapa langkah. Yang pertama memang adanya awareness, jadi pengetahuan atau kewaspadaan bahwa seseorang ketika emosi dia pasti negatif. Ya. Dan dia tahu bagaimana cara mengendalikan. Yang kedua adalah self management. Jadi ada regulation di sana, ada regulasi atau ada cara pengendalian diri. Oh, bagaimana ya saya mengatasi masalah saya? Saya harus bagaimana? Kalau dalam Islam duduk harus berdiri. Kalau misalnya berdiri harus duduk. Atau misalnya dengan wudu, terus kemudian sholat, setelah itu baru berpikir, tadi saya marah kenapa ya? Terus kemudian setelah saya marah, saya harus apa? Akhirnya yang ketiga muncul motivasi. Muncul motivasi itu mencari cara, bagaimana caranya saya menyelesaikan masalah saya. Nah, yang keempat baru muncul empati. Empati itu adalah yang tadi saya katakan itu mengetahui atau sensitif terhadap perubahan perasaan dan lingkungannya. Jadi dia tahu bahwa oh ternyata tadi seharusnya tidak marah karena mungkin anak ini tadi ada masalah di keluarga, mungkin dia belum apa. Jadi akhirnya kita berpikir untuk meredam itu menjadi hal yang negatif. Yang kelima baru nanti akhirnya yang kelima itu adalah terjadi hubungan personal yang baik antara dia dengan lingkungannya. Jadi itu adalah sebuah proses. Apakah itu langsung bisa terjadi? Ya belum tentu, karena kan itu membutuhkan dukungan. Dukungannya dari mana?
Dari keluarga, pasti dong. Iya. Yang kedua, dari lingkungan di sekitarnya dia. Apakah lingkungannya, kelompoknya, peer groupnya atau kelompoknya itu apakah suportif apa tidak? Atau misalnya apakah acuh? Kan pengaruh. Iya. Jadi sangat berpengaruh. jadi tadi ada 5 langkah untuk mengatasi itu tadi, tapi didukung oleh lingkungan dan keluarga. Baik Pak, terima Ya. kasih banyak atas waktunya. Oh iya, sama-sama. Sekian sesi podcast hari ini. Saya Lakwina sebagai podcaster hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.